Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua senantiasa selalu dalam keberkahan ya. Kembali lagi di video pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi teks editorial pada bagian struktur juga kaidah kebahasaan teks editorial. Pertemuan lalu, kita sudah bersama-sama belajar mengenai pengertian, tujuan, manfaat, fungsi, juga ciri-ciri teks editorial. Masih pada ingat? Semoga selalu dipelajari ya. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai struktur teks editorial, juga kebahasaan teks editorial. Kita masuk saja kepada struktur teks editorial. Di dalam teks editorial terdapat 3 struktur atau 3 bagian. 3 struktur, 3 bagian yang menyusun teks editorial atau opini. Apa saja? Yang pertama ada pernyataan pendapat atau tesis. Yang kedua ada argumentasi, dan yang ketiga ada penegasan ulang atau pernyataan ulang pendapat. Baik, kita bahas satu persatu ya. Poin yang pertama atau bagian yang pertama yaitu pernyataan pendapat atau kata lainnya adalah tesis. Yang mana bagian ini merupakan bagian yang berisi sudut pandang penulis atau pendapat penulis tentang suatu masalah yang sedang dibahas. Biasanya berisi sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen. Yang kedua, ada argumentasi. Bagian ini merupakan bagian yang berisikan alasan atau bukti yang digunakan guna atau untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Biasanya argumentasi ini bisa berupa pernyataan umum atau data hasil penelitian, bisa juga berupa pernyataan para ahli maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Sampai sejauh ini bisa dipahami? Selanjutnya, struktur yang ketiga yaitu pernyataan ulang atau penegasan ulang, yang mana pernyataan atau penegasan ulang ini merupakan bagian yang berisi penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi guna memperkuat atau menegaskan. Penegasan ulang ini berada di bagian akhir teks. Sehingga jika disimpulkan secara sederhana, struktur teks editorial ini terbagi atas 3, ada pembuka, ada isi, ada penutup. Yang mana pembuka ini merupakan atau berisikan opini awal dari si penulis, gitu ya, mengenai masalah yang sedang dibahas. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi di sini merupakan bagian kedua atau paragraf selanjutnya setelah tesis, yang mana isinya ini adalah alasan atau bukti untuk memperkuat pendapat atau argumen si penulis pada tesis pada paragraf pertama. Dan yang ketiga, penegasan ulang atau pernyataan ulang pendapat ini merupakan bagian penutup akhir dari teks atau juga kesimpulan, yang mana di sini bagian akhir ini si penulis menyimpulkan kembali apa yang disampaikan pada paragraf-paragraf sebelumnya. Baik, sekarang kita masuk kepada kaidah kebahasaan teks editorial. Kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks editorial
tidak berbeda jauh dengan teks prosedur kompleks. Adapun kaidah kebahasaan teks editorial terdiri dari yang pertama ada adverbia. Adverbia sendiri memiliki arti adalah kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektiva, nomina predikatif, atau kalimat. Contoh, adverbia atau kata yang digunakan adalah kata sangat, lebih, dan lain sebagainya. Lantas, mengapa di dalam teks editorial harus ada adverbia? Apa tujuannya? Tujuan adanya adverbia di dalam teks editorial yaitu bertujuan untuk atau agar si pembaca meyakini teks yang dibaca, atau membaca teks atau meyakini masalah yang sedang dibahas di dalam teks editorial. Biasanya kata yang digunakan di dalam kata keterangan yang digunakan di dalam teks editorial adalah kata selalu, sering, biasanya, kadang-kadang, jarang, dan lain sebagainya. Selanjutnya unsur kebahasaan teks editorial yang kedua, yaitu konjungsi, atau bahasa lainnya adalah kata hubung atau penghubung kata. Yang ketiga ada verba material, yang mana verba material ini adalah verba yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Unsur kebahasaan yang keempat yaitu verba rasional. Verba rasional ini yaitu verba yang menunjukkan hubungan intensitas, yang mana kata kerja rasional ini adalah kata kerja yang berfungsi sebagai penghubung antar subjek dan pelengkap. Jadi, sebuah kalimat yang mengandung kata kerja rasional harus mengandung pelengkap. Yang terakhir, kaidah kebahasaan teks editorial yang terakhir yaitu verba mental, yang mana verba mental ini adalah verba yang menunjukkan persepsi, afeksi, dan kognisi. Verba yang menerangkan persepsi, misalnya melihat, merasa. Adapun verba yang menerangkan afeksi, misalnya suka, khawatir. Dan verba yang menerangkan kognisi, misalnya berpikir, mengerti. Di dalam verba mental terdapat partisipan penginderaan dan fenomena. Contohnya, ayah mendengar kabar itu. Ayah di sana berarti penginderaan. Mendengar adalah verba mental. Kabar itu berarti fenomena. Sekali lagi, di dalam verba mental terdapat partisipan penginderaan dan fenomena. Contohnya, ayah mendengar kabar itu. Ayah di sana merupakan penginderaan. Kata mendengar di sana merupakan verba mental dan kabar itu merupakan fenomena. Bisa dipahami? Untuk memperkuat pemahaman mengenai teks editorial ini, mari kita lakukan diskusi bersama. Kalian bisa menghubungi media sosial yang ada di bawah ini. Silakan tanyakan bagian-bagian atau materi yang belum dipahami.
Demikian sedikit penjelasan mengenai teks editorial dari mulai pengertian hingga kaidah kebahasaan teks editorial. Sampai bertemu di video pembelajaran bahasa Indonesia berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.